tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pimpinan di sekolah saya, yaitu SDN Sidomulyo. Selamat pagi Bapak Suroso. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Pak, saya akan mewawancarai panjenengan terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya minta waktunya sebentar ya Bapak. Iya, monggo. Baik, langsung saja ya Bapak. Selama ini bagaimana Pak Suroso mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang termasuk rujukan moral, Pak? Terima kasih waktu diberikan untuk menangani kasus-kasus dan untuk mengidentifikasi kasus yang terkait dengan kebajikan. Ya, perlu identifikasi. Nah, termasuk paling tidak yang diidentifikasi itu adalah yang mendasari dari yang mendasari kebajikan tersebut. Di antaranya, misalnya contohnya adalah cinta dalam kasih sayang, itu terus kemudian ada kebenaran, kemudian ada etika keadilan, kemudian juga ada toleransi atau tanggung jawab personil. Itu yang bisa saya jawab untuk mengidentifikasi dari segi nilai-nilai kebajikan. Jadi harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut ya Bapak. Pak. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan tersebut ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus itu di mana dua kemungkinan yang sama-sama benar, kemudian atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dapat tentu setiap ada kasus permasalahan perlu ada keputusan, tapi keputusan itu kita harus lakukan dengan bermusyawarah, paling tidak mempertimbangkan apa bentuk kasus tersebut. Selain itu juga mencari jalan keluar, solusi yang terbaik untuk kasus tersebut. Begitu nih Bapak Ya. Nah, terkait musyawarah tersebut nih Bapak, Iya. apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus terkait jalan musyawarah yang ditempuh oleh Bapak? Ya, sudah pernah itu ada prosedur yang harus dilakukan yang sesuai dengan etika dan nilai kasus kebajikan tersebut. Yang perlu ditekankan adalah kita harus bermusyawarah dengan para dewan guru dalam kasus apa yang ada tersebut yang sesuai dengan identitas yang ada di atas tadi. Dan paling tidak dari musyawarah tersebut itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak terkait dengan permasalahan tersebut. Iya Pak. Selain mungkin dari bermusyawarah dengan dewan guru, kemudian adakah pihak lain misalnya yang misalnya dilibatkan di dalam musyawarah tersebut Pak? Selain dari dewan guru misalnya Ya. dari komite atau? Ya jelas ada, yang jelas itu ada. Jadi terlihat identifikasi masalah apa yang terkait itu. Jadi kalau kasusnya itu menyangkut Bapak dewan guru, ya kita panggil dewan gurunya. Kalau kasus dengan siswa, ya kita harus bermusyawarah dengan wali murid sehingga ada jalan dan solusi yang terbaik untuk kasus tersebut. Begitu nih Bapak nih.
Nah, terkait musyawarah ini nih Bapak, adakah selama ini tantangan-tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tapi yang jelas ya setiap masalah itu ada satu bentuk tantangan. Tetapi tantangan itu kalau kita bicarakan bersama, kedua belah pihak sudah bertentu akan ya mendapatkan sebuah kesepakatan. Jadi sebelumnya masalah apa itu kita sesuai apa yang saya sampaikan tadi, kita panggil dan masalahnya apa, kita bermusyawarah sehingga mencapai mufakat. Jadi intinya penyelesaiannya jalan yang terbaik adalah dengan musyawarah gitu Bapak. Nah, Bapak, musyawarah tersebut nih, apakah di dalam setiap ada permasalahan itu harus selesai saat itu juga Bapak? Adakah jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Misalnya musyawarah harus selesai hari ini juga, ataukah ada semacam tahap-tahap begitu Pak? Tapi yang jelas untuk menyelesaikan masalah paling tidak harus menentukan prosedur terlebih dahulu dalam bentuk penyelesaian masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian kalau dari situ kita identifikasi masalah kok belum ada sinkronisasi, maka mendatangkan dari pihak-pihak yang terkait diajak bermusyawarah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan selanjutnya tindak lanjut kedepannya itu bagaimana. Pak. Itu Harus ada kolaborasi begitu ya, Pak. Ya. Nah, selama ini apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau pihak-pihak begitu yang membantu Bapak di dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema etika Pak? Sudah barang tentu untuk dalam rangka untuk menyelesaikan masalah sudah bertentu ya, paling tidak kita dibantu sama teman-teman guru terkait dengan identifikasi masalah atau itu yang dilakukan oleh Bapak Dewan Guru atau siswa. Yang jelas Bapak Guru ini membantu penyelesaian masalah di sekolah atau di lembaga SDN Sidomulyo ini terkait mempertimbangkan keputusan-keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, Nah, yang terakhir nih Bapak, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini di dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Yang jelas untuk dari sekian banyak kasus yang ada, paling tidak dalam rangka untuk memajukan lembaga, baik nilai-nilai kebajikan dari guru atau siswa, maka saya paling tidak sebagai pimpinan mampu memperhatikan berbagai bentuk hal-hal yang supaya tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Maka penyelesaiannya masalah tersebut itu harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas di awal tadi. Oke Pak, agar mungkin tidak ada pihak-pihak yang dirugikan begitu nih Bapak ini. Baik, terima kasih Pak Suroso atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk mewawancarai panjenengan. Saya ucapkan terima kasih, semoga lembaga kita selalu maju nggih Bapak nggih. Baik, itu tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Suroso selaku Kepala SD Negeri Sidomulyo Kecamatan Mantep Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini
saya berkesempatan mewawancarai Ibu Nugrahani Muryandani. Selamat siang Ibu Wuri. Selamat siang Bu Maya. Iya, jadi Ibu Wuri ini adalah kepala sekolah di SDN Mojosari ya Bu ya, Kecamatan Bantut, Kabupaten Lamongan. Saya berkesempatan mewawancarai beliau dalam hal pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan di modul 3.1. Baik, bisa kita mulai Bu ya. Mengenai pengambilan keputusan ini, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Yaitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang mendasari, contohnya cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Iya Bu, gitu ya Bu ya. Nah Bu Wuri, bagaimana selama ini Bu Wuri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mempertimbangkan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Dengan bermusyawarah dengan rekan guru. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu Wuri lakukan? Prosedurnya yang dilakukan yaitu tadi kita bermusyawarah dengan Dewan Guru dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, mengkonfirmasi masalah tersebut, dan kita melaksanakan musyawarah supaya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Iya Bu. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, salah satunya yaitu mendatangkan kedua belah pihak untuk konfirmasi permasalahan dan mencari solusi dengan bermusyawarah itu tadi. Agar keduanya sama-sama clear begitu Iya, Bu. tidak ada permasalahan selanjutnya gitu. Iya. Nah Bu Wuri, terkait musyawarah tadi ya Bu, selama ini ada tidak Bu semacam tantangan begitu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya ada. Biasanya ada pihak yang terlibat dan tidak dapat diajak kompromi maupun bermusyawarah itu tadi. Tapi kita melalui pendekatan sebagai seorang pendidik dengan sabar, dengan cinta kasih tadi, dan dengan nilai-nilai kebenaran kita sampaikan, insya Allah pihak yang selama ini tidak bisa dijak bermusyawarah, alhamdulillah bisa. Jadi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nilai kebajikan. Ya, Bu. Nah Bu Wuri, apakah selama ini Bu Wuri itu mempunyai jadwal tertentu gitu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah masalah tersebut harus selesai saat itu juga, atau Bu Wuri memiliki prosedur-prosedur khusus di dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Iya, untuk menyelesaikan masalah itu kita memang perlu menetapkan prosedur penyelesaian masalah, misalnya mengidentifikasi masalah, mendatangkan pihak-pihak yang terkait, bermusyawarah, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik dan ada tindak lanjutnya ke depannya. Sebagai bahan evaluasi begitu. Iya. Bu Wuri, adakah
faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wuri di dalam mengambil keputusan di lembaga Bu Wuri? Terutama yang membantu saya menyelesaikan masalah yaitu para rektor Dewan Guru. Jadi kita menyelesaikannya dengan sharing dulu dengan guru-guru, dengan memecahkan masalah itu dengan bermusyawarah tadi. Selain Dewan Guru. Jadi dengan Dewan Guru gitu. Yang utama yang dengan Dewan Guru itu. Selain dari Dewan Guru mungkin dengan pihak lain. Pagu biasanya yang kita ajak kerjasama selama ini ya paguyuban dari tiap-tiap kelas kan ada, terus ada komite gitu. Jadi melibatkan seluruh pihak. Begitu, ya. Sehingga tercipta kolaborasi begitu ya. Nah, Bu Wuri, dari semua hal yang sudah Bu Wuri sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalamannya Bu Wuri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yaitu bahwa dalam menyelesaikan masalah itu hendaknya memperhatikan berbagai hal supaya tidak ada yang dirugikan. Penyelesaian masalah itu harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas awal tadi, yaitu tentang cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab. Itu saja mungkin saya rasa. Baik, Bu Wuri, sudah selesai saya kira wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bu Wuri untuk saya mintai wawancara. Sama-sama. Dan tentunya dari wawancara ini juga saya belajar untuk bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang berbasis nilai-nilai kebajikan, juga dengan musyawarah dengan berbagai pihak begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Wuri. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Wuri, Kepala SDN Mojosari, Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan, mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika atau bujukan moral yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.